Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sobihi ajmain amma badu. Sahabat muslimin rahimakumullah. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang paling mulia dan istimewa yang pernah ada di muka bumi. Beliau juga merupakan penutup para nabi dan rasul Allah. Ajaran agama Islam yang dibawanya menjadi penyempurna atas semua ajaran tauhid yang dibawa para nabi dan rasul sebelumnya. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan tersendiri kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuatu yang hanya ada dan berlaku pada diri beliau, yang tidak diberikan pada nabi, rasul ataupun manusia yang lainnya. Keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya adalah rahmat bagi alam semesta. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang artinya, "Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta." Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Setiap perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sunnah yang wajib untuk dicontoh dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari jika kita ingin mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu ayat di dalam Al-Quran yang artinya, "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah." Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Bahkan begitu cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya, sehingga beliau menahan doa mustajabnya di dunia, untuk kelak dimintakan di akhirat sebagai syafaat untuk umatnya, bahkan sampai di akhir menjelang wafat pun, yang ada di dalam pikiran beliau adalah umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan nasihat kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, untuk mengamalkan nasihat ini dan mengajarkannya kepada orang lain, agar mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Namun pada dasarnya, nasihat tersebut diperuntukkan kepada umat-umat yang hidup pada masa beliau telah tiada, termasuk masa kita saat sekarang ini, agar dapat mengamalkannya, sehingga bisa mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Dikisahkan oleh At-Tirmidzi dalam sebuah hadis, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang mau mengambil kalimat-kalimat itu dariku, lalu mengamalkannya, atau mengerjakannya pada orang yang mengamalkannya?" Abu Hurairah pun menjawab, "Saya, wahai Rasulullah." Rasulullah lalu meraih tanganku lalu menyebutkan 5 hal. "Jagalah dirimu dari keharaman-keharaman, niscaya kamu menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah. Ridolah dengan apa yang Allah tentukan untukmu, niscaya kau menjadi orang kaya. Berbuat baiklah terhadap tetanggamu, niscaya kamu menjadi seorang mukmin. Cintailah untuk saudaramu seperti kau cintai dirimu sendiri, niscaya kau menjadi orang muslim. Janganlah banyak tertawa karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari hadis tersebut ada 5 hal yang menjadi nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hal tersebut juga menjadi nasihat bagi kita sebagai umatnya, agar mendapatkan keselamatan di dunia hingga kelak di akhirat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Anda, agar channel ini bisa berkembang dan menjadi channel yang bermanfaat bagi kita semua. 1. Menjaga diri dari keharaman. Nasihat pertama yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah, "Jagalah dirimu dari keharaman-keharaman, agar menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah." Hal tersebut dikarenakan, apabila kita melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan membuat hati menjadi hitam dan kelam, sehingga dapat menyebabkan kita merasa berat untuk melaksanakan ibadah.
Sesungguhnya orang yang paling mudah beribadah adalah orang yang paling bersih hatinya. Semakin bersih hatinya dari maksiat atau perbuatan dosa, maka akan semakin mudah pula untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk agar kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar atau sesuatu yang diharamkan, yaitu dengan mengerjakan sholat. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu yaitu Alkitab Al-Quran dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lainnya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. 2. Ridolah dengan apa yang Allah tentukan, niscaya kamu akan menjadi orang kaya. Nasihat kedua yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah agar selalu ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya akan menjadi orang yang kaya. Ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan seorang Muslim. Sesungguhnya segala apapun yang diridhoi oleh Allah adalah hal yang terbaik bagi dirinya. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Sementara kaya menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, bukanlah kaya dengan harta, karena hakikat kekayaan itu bukanlah kaya harta, melainkan kaya hati. Orang yang kaya hati adalah orang yang qanaah, yakni senantiasa bersyukur atas segala hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Sesuai dengan yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya hati. Hadis riwayat Ibnu Majah. 3. Berbuat baiklah terhadap tetanggamu, niscaya kamu menjadi seorang mukmin. Nasihat ketiga yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah, berbuat baiklah terhadap tetanggamu, niscaya kamu menjadi seorang mukmin. Mukmin berarti orang yang beriman. Baiknya keimanan seseorang bisa dirasakan oleh orang-orang yang terdekat dengannya atau oleh orang di lingkungan sekitarnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah beriman seseorang sehingga ia mengatakan apa yang baik, atau jika tidak bisa, ia diam. Tidak beriman seseorang sehingga ia memuliakan tetangganya, dan tidak beriman seseorang sehingga ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Cintailah saudaramu seperti mencintai dirimu sendiri, niscaya kamu menjadi seorang Muslim. Nasihat keempat yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah, cintailah saudaramu seperti mencintai dirimu sendiri, niscaya kamu menjadi seorang Muslim. Muslim artinya menyelamatkan, menjadi orang Muslim artinya menjadi orang yang menyelamatkan orang lain, baik dari perkataannya ataupun perbuatannya. Di sisi lain, Muslim berarti mencintai untuk orang lain, sebagai salah satu contoh, jika kita mengharapkan kebahagiaan untuk diri sendiri, maka berharap pula kebahagiaan untuk orang lain, atau dengan kata lain, sering-seringlah berdoa untuk kebahagiaan dan keselamatan orang lain. Hal inilah yang pernah dicontohkan oleh para sahabat Nabi yaitu kaum Ansor, yang mendahulukan saudaranya kaum Muhajirin, daripada diri mereka sendiri. 5. Janganlah banyak tertawa, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Nasihat kelima yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah, janganlah banyak tertawa, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati.
Agama Islam mensyariatkan kaum muslimin untuk banyak tersenyum, karena tersenyum merupakan sedekah. Sementara itu, agama Islam melarang banyak tertawa, karena segala sesuatu yang berlebihan atau melampaui batas akan mematikan hati. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak pernah melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tertawa terbahak-bahak hingga kelihatan tenggorokan beliau. Beliau biasanya hanya tersenyum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah hadis yang lainnya juga diriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa akan mematikan hati." Hadis riwayat At-Tirmizi. Menurut Imam Al-Ghazali, jika hati telah mati, maka hati tidak akan bisa menerima peringatan Al-Quran dan tak akan mau menerima nasihat orang lain. Manusia dengan hati yang telah mati, diibaratkan sebagai bangkai yang berjalan. Para ulama pun mengatakan, tidaklah ditemui orang yang paling banyak tertawa, kecuali dia adalah orang yang paling jauh dari Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel Bismillah Sukses. Silahkan like, komen, dan share ke teman-teman Anda. Dan jangan lupa klik subscribe untuk menonton video selanjutnya.